Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya berkesempatan untuk nge-review sebuah produk smartwatch dari Amazfit. Oh ya, for information, Amazfit adalah produksi smartwatch dari Amerika Serikat yang fiturnya dapat digunakan mulai dari memonitor detak jantung, GPS serta sensor-sensor lainnya. Kemudian untuk kegiatan workout yang contohnya bisa mencatat jumlah langkah ataupun lari, sepedaan dan juga kebutuhan program workout lainnya. Dan oleh karena itu saya akan nge-review smartwatch Amazfit series GTS. Sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini ataupun udah lama menonton video-video dari channel ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info menarik seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah, kalau udah, yuk langsung aja. Oke, ini dia adalah Amazfit GTS. Di bagian sini ada nilai plus ataupun fitur sebagai pendukung untuk Amazfit series GTS ini, yaitu display yang sudah AMOLED, anti air dengan ketahanan hingga 50 meter, terdapat fitur GPS yang real time, jangka baterai yang lama dan hemat, multi sports mode, serta lightweight ataupun bahannya yang sangat ringan. Di bagian belakangnya terdapat produk name Amazfit GTS series dengan model A1914 yang memiliki tegangan 5 volt atau setara dengan 500 mA yang kompatibel untuk dipairingkan dengan perangkat Android 5.0 ataupun iPhone dengan OS minimum 10.0. Konektivitasnya mendukung Bluetooth 5.0 dan BLE ataupun Bluetooth Low Energy. By the way, warna yang saya review kali ini yaitu warna hitam ataupun obsidian black. Di dalam packaging pembeliannya yang pastinya kita dapetin adalah smartwatchnya yang udah terpasang dengan strapnya langsung. Kemudian di sini ada dock charging ataupun base charging yang pastinya tanpa adaptornya. Tapi tenang aja, kalian bisa pakai adaptor bawaan smartphone kalian. Kemudian di sini juga tersedia instruction manualnya. Kita bahas dari segi build quality mulai dari strapnya dulu deh. Jadi strapnya ini di finishing dengan bahan karet ataupun silikon yang ukurannya sekitar 20 mm. Ya kalau dibilang tipis ya wajar agar smartwatchnya tidak berat. Di sini kalau saya gunakan cukup nyaman di tangan dalam pemakaian walaupun dalam durasi yang lama. Oke, kita ke bagian displaynya ataupun layarnya. Dia udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang gak mudah baret nantinya. Serta didukung dengan touchscreen yang memiliki anti fingerprint coating, sehingga cap jari kita nggak terlalu mudah muncul di layarnya. Ngomong-ngomong, layarnya sendiri beresolusi 348 x 442 pixel yang ber-PPI atau dengan kerapatan 341. Dengan ukuran layar 1,65 inch yang terbuat dari material layar AMOLED sehingga memberikan tampilan gaya dan desainnya yang cukup kompak serta elegan. Beratnya pun cukup ringan dibandingkan smartwatch biasanya, yaitu hanya sekitar 24,7 gram aja. Baterainya memiliki kapasitas 220 mAh dengan masa chargingnya ya sekitar 2 jaman lah. Yang pastinya menggunakan metode magnetic charging ataupun 2-pins pogo. Di bagian belakangnya tersedia sensor heart rate serta beberapa sensor lainnya. Nggak hanya itu, di bagian depannya terdapat sensor ambience light. Amazfit GTS ini memiliki satu buah tombol multifungsi di sebelah kanannya, yang di sini udah saya nyalain. Kalau kita lihat di sini ada barcode gitu untuk alternatif link download aplikasi pairing menggunakan smartphone kita, atau langsung aja kita bisa mendownload aplikasi Zip App yang tersedia di Play Store ataupun App Store kalian. Untuk penggunaan pertama kita buat dulu akunnya sampai semua tahap registrasi selesai. Cara pemasangannya cukup mudah. Kalian bisa langsung connect menggunakan scan barcode tadi sampai di smartwatch muncul request pairing seperti ini. Kalau udah, dia akan otomatis menyinkronkan perangkat kita. Amazfit GTS ini memiliki touchscreen yang lumayan responsif, bisa di swipe ke 4 arah. Untuk fitur-fitur yang tersedia di smartwatch ini mulai itu dari menu controllernya yang bisa kita usap dari bagian atas ke bawah, yang di sini ada 4 buah shortcut mulai dari center. Centernya sendiri memanfaatkan dari brightness smartwatch ini sendiri. Kemudian di sini ada icon brightness,
kalian bisa mengatur brightness secara manual ataupun otomatis, yang artinya jika kita di dalam ruangan, cahayanya akan redup. Sebaliknya, jika kita di luar ruangan akan menyesuaikan kecerahannya. Kemudian di bagian yang seperti moon icon ataupun bulan ini, itu adalah mode DND ataupun do not disturb ataupun mode jangan ganggu, yang biasanya kalian lihat di perangkat iOS controllernya. Lanjut, di bagian sini ada icon kunci layar. Kalian bisa mengunci layar smartwatch ini. Dengan untuk membukanya kembali, kalian bisa tekan dan tahan tombol multifungsi ini hingga terbuka. Lanjut, kita coba untuk usap layar dari bawah ke atas pada displaynya. Di sini ada beberapa menu fitur, mulai dari status aktivitas langkah kita, kemudian di sini ada PAI, dan kemudian ada heart rate karena di sini Amazfit GTS ini memiliki sensor detak jantung yaitu PPG sensor. Kemudian untuk fitur workoutnya, karena fitur inilah yang membuat kita jadi lebih mood untuk berolahraga. Karena di sini banyak olahraga mulai dari running, jalan santai, sepedaan, treadmill, kemudian juga karena smartwatch ini anti air 5 ATM ataupun 50 meter, jadi cukup aman untuk kita gunakan aktivitas renang kita. Kemudian juga ada mendaki gunung, terus juga bagi kalian yang suka berselancar dan juga tersedia mode freestyle. Dari semua kebutuhan workoutnya, pastinya smartwatch ini memiliki built-in GPS di dalam lingkungan terbuka yang pastinya cukup akurat, dan untuk hasilnya bisa kita lihat langsung pada smartwatchnya. Serta jika kalian ingin melihat lebih lengkapnya, bisa dilihat dari aplikasi smartphone kita. Lanjut, di sini juga tersedia fitur catatan aktivitas kita. Kemudian ada fitur weather yang lumayan akurat. Selanjutnya ada fitur music juga, yang jujur saya belum menggunakannya karena Smart GTS ini belum working untuk penggunaan playlist music pihak ketiga yang contohnya Spotify. Kemudian juga tersedianya notifikasi yang terhubung dengan beberapa aplikasi pada smartphone kita yang contohnya pesan masuk dan panggilan telepon pada WhatsApp kita. Beberapa notifikasinya bisa kalian aktifkan terlebih dahulu di bagian interface aplikasi Zip App ini. Di bagian sini kalian bisa mengatur alarm juga. Dan juga tersedia pengingat acara pribadi kalian. Di sini ada fitur lainnya. Yang pertama buat kalian yang mungkin suka berolahraga mendaki gunung, mungkin ini adalah alasan kenapa harus memilih Amazfit GTS ini karena tersedianya kompas yang cukup akurat. Nggak hanya itu juga ada sensor air pressure dan juga pengukur ketinggian. Selain itu juga tersedia timer ataupun stopwatch, dan ada juga countdown dan juga ada fitur search mobile yang bisa menemukan smartphone kalian. Sebaliknya juga pada aplikasinya kalian bisa menemukan smartwatch kalian. Di bagian setting kalian bisa mengatur tampilan layar. Atau mungkin kalian bisa nge-custom lebih banyak tampilannya di aplikasi Zip App-nya. Setelah itu di sini ada pengatur layar mati hingga beberapa second. Di sini juga terdapat press or hold yang gunanya untuk mengatur tasking tertentu sebagai tombol alternatif. Lanjut juga tersedia always mode on atau melihat waktu dengan mudah. Yang tersedia mau itu analog dan juga digital. Dalam status mulai dari smart time, selalu, ataupun mode off. Ataupun mode off untuk menghemat baterai smartwatch ini. Terakhir ada menu sistem untuk kebutuhan settings langsung dari smartwatch kita. Oke, jadi selama video ini dibuat dan diupload, untuk harga smartwatch Amazfit series GTS ini dibanderol dengan harga Rp1.099.000 aja. Yang pastinya untuk link pembelian udah saya sediakan di deskripsi bawah. Oke? Kesimpulan dari smartwatch Amazfit ini, dari segi fitur udah cukup lengkap dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Dari segi baterai juga udah cukup awet. Bagi kalian yang tipikalnya adalah orang yang memaksimalkan smartwatch ini untuk kehidupan sehari-hari kalian, mungkin akan bertahan ya sekitar semingguan lah. Tapi kalau kalian yang tipikalnya memakai smartwatch ini hanya untuk melihat waktu, pastinya akan lebih hemat dari pemakaian maksimal.
Overall ya, dari segi material mulai dari smartwatchnya hingga untuk strapnya udah cukup ringan bagi saya dan nggak buat tangan kita jadi pegel. Oke, cukup sekian dari informasi review kita kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini dan share video ini, oke? Kalau kalian nggak suka, tinggal dislike video ini. Jika ada kesalahan kata ataupun informasi review kita kali ini, saya mohon maaf. Jangan lupa follow saya di sosial media dan jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Amazfit. Untuk kontak email sudah saya sediakan di link deskripsi. Saya David Fadlianda, pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.